Pemirsa, pada akhir Agustus lalu masyarakat sempat digegerkan dengan temuan ribuan kasus HIV di Kota Bandung, Jawa Barat. Kita lihat yuk bagaimana ironinya kalangan mahasiswa, ibu rumah tangga hingga anak-anak menjadi korban dari penularan virus ganas ini. Dan informasi ini sekaligus mengakhiri Lintasan News siang hari ini. Saya Desvita Bionda, terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belakangan ini informasi mengenai penyebaran HIV ramai diperbincangkan di tengah-tengah masyarakat. Pasalnya mereka yang terkena HIV didominasi oleh kalangan muda seperti mahasiswa dan juga ibu rumah tangga. Bahkan yang semakin membuat miris ada ribuan anak yang terkena HIV di Indonesia. Mengapa hal ini bisa terjadi dan langkah preventif apa yang semestinya kita lakukan? Kita lihat yuk. Awal Agustus lalu, jagat media dihebohkan dengan informasi ratusan mahasiswa dan ibu rumah tangga yang terkonfirmasi positif HIV di Bandung, Jawa Barat. Berdasarkan data yang dihimpun dalam pelaporan tes HIV di rumah sakit, puskesmas hingga sejumlah klinik di Bandung sepanjang tahun 1991 hingga 2021, ditemukan sebanyak 5.843 orang terinfeksi HIV. Dan posisi teratas kelompok orang yang terpapar virus ini adalah pegawai swasta. Kemudian diikuti kalangan mahasiswa hingga ibu rumah tangga. Ironinya, faktor heteroseksual yang mendominasi lajur penularan HIV ini turut menyerang anak-anak hingga berujung pada kematian. Terbaru, kasus 6 anak meninggal dunia akibat paparan HIV terjadi di Jawa Barat. Merespon tren peningkatan kasus HIV di Kota Bandung, Wakil Gubernur Jawa Barat angkat suara terkait upaya pencegahan HIV yang semestinya dilakukan masyarakat. Sontak, pernyataan ini menimbulkan kontroversi dan menuai kritik pedas dari berbagai kalangan, termasuk aktivis perempuan. Selain dianggap mencederai kaum perempuan, solusi Wagub Jawa Barat ini dianggap cacat logika. Silang pendapat pun terjadi antara UU dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Temuan kasus HIV di Bandung secara tidak langsung memantik perhatian publik untuk mengetahui mengapa seseorang bisa terkena HIV. Adalah Alfas, salah satu dari ribuan anak muda di Indonesia yang didiagnosis positif HIV pada tahun 2012. Kehadiran virus ini seakan menjadi kenyataan pahit yang sempat nyaris meruntuhkan semangat hidupnya. Namun, dukungan keluarga dan lingkungan membuatnya yakin menjalani pengobatan dengan teratur. Kini Alfas bahkan aktif menjadi konten kreator yang mengedukasi soal HIV/AIDS. Pas kakak dapat nih hasilnya, gimana nih pertama kali? Wah, positif. It was like the end of the day sih, beneran akhir dari hidup aku ngerasanya pada saat itu. Ya gimana ya, masih 19 tahun gitu kan, masih bocah banget gitu, masih 19 tahun kena HIV. Ya udah mikirnya, aduh, kuliahnya pasti udah nggak bisa dilanjutin nih, aduh nggak bisa berkeluarga nih, aduh nggak bisa punya anak nih. Jangankan sampai ke situ, aduh kira-kira bulan depan atau minggu depan gue meninggal kali ya, gitu sih. Terpuruk banget dan itu butuh waktu 1 tahun sampai 2 tahun itu. Aku ngomong lagi, kalau lu bangkit jangan kayak yang kemarin-kemarin gitu, harus lebih baik lagi. Obatnya sebenarnya gratis sih. Jadi buat teman-teman yang dengerin sekarang atau yang nonton sekarang, obatnya gratis, disubsidi sama pemerintah. Bahkan aku selama 10 tahun sekarang ya memang nggak pernah ngeluarin duit untuk beli obatnya. Sementara data Kementerian Kesehatan dari 400.000 lebih kasus HIV yang ditemukan di Indonesia, 93% yang terjangkit adalah mereka yang berusia produktif 20 tahun ke atas, 6,4% usia 19 tahun ke bawah, dan 1 hingga 2% yaitu balita atau usia bawah 4 tahun. Gejala HIV ini mirip dengan gejala flu. Umumnya dimulai dari demam, lemas, hingga merasakan nyeri pada area kelenjar getah bening. Tentunya gejala ini dapat berbeda, tergantung infeksi apa yang menyertai.
Ada sejumlah faktor yang dapat menyebabkan seorang terkena HIV. Faktor ini pula dapat menjadi titik mula penularan HIV dimulai. Yang pertama adalah seks beresiko. Seseorang yang tidak mengenali pasangannya, bahkan yang melakukan hubungan seks secara bergonta-gantian dapat menularkan HIV kepada pasangannya. Yang kedua, ibu hamil. Ibu yang tengah mengandung anaknya dengan keadaan status HIV dapat menularkan HIV kepada anaknya jika tidak berkonsultasi penuh dengan dokter. Yang ketiga adalah transfusi darah. Dalam hal ini mereka yang berstatus HIV. Dan yang terakhir adalah penggunaan jarum suntik dalam keadaan tidak steril. Berikut adalah tahapan seseorang yang terinfeksi HIV hingga bisa berkembang menjadi AIDS. Periode jendela yakni periode di mana hasil tes negatif meskipun virus sudah masuk ke tubuh. Selanjutnya dinyatakan positif 5 hingga 10 tahun dengan gejala yang mengikutinya. Setelah itu, barulah divonis AIDS. Lantas apakah mereka yang didiagnosis penyakit HIV bisa sembuh? Kalau tanpa pengobatan hampir semua meninggal. Jadi riwayat dulu pada awal-awal pasien HIV dulu sebelum ada obat atau yang akhir-akhir ini namun pasiennya tidak minum obat, itu rata-rata meninggal setelah 2-4 tahun. Namun kalau minum obat teratur bagus sekali sekarang. Yang paling lama kasus yang saya obati yang tetap sehat itu 28 tahun tetap sehat, produktif dan ya bisa bekerja normal banget. Seseorang yang terkena HIV kerap kali mendapatkan stigma negatif dari masyarakat dengan alasan dapat menularkan penyakit yang sama. Padahal ada beberapa hal yang harus diketahui bahwa HIV tidaklah menular melalui aktivitas salaman, berpelukan, makan dengan tempat yang sama, bahkan tinggal serumah dengan pengidap HIV. Melihat fenomena ini, langkah komprehensif apa yang sebenarnya sudah pemerintah lakukan untuk menekan kasus HIV? Ya, pencegahan itu tentu yang kita harapkan pada kelompok-kelompok risiko tinggi, ya pada populasi tertentu, populasi kunci, tentu yang kita harapkan ya bagaimana pemanfaatan kondom menjadi hal yang penting sekali. Kemudian juga kita melakukan screening untuk penyakit-penyakit terkait dengan infeksi menular seksual. Pencegahan penularan dari ibu ke anak. Yang paling penting menurut saya ada penguatan surveillance. Bagaimana melakukan testing dan tracing. Disarankan buat para penyintas HIV/AIDS untuk mereka bisa berkomunitas di masyarakat dengan baik. Keterlibatan dalam masyarakat ini akan memberikan mereka pengharapan bahwa mereka tetap memiliki peranan dan mereka tetap merupakan orang-orang yang berdaya. Dan juga perlu dilakukan literasi yang memadai di kelompok masyarakat kita supaya tidak terjadi ketakutan yang berlebihan terhadap orang-orang yang sedang menyintas HIV/AIDS. Ketika seseorang divonis memiliki penyakit seperti HIV, kita semestinya tidak memberikan stigma negatif terhadap mereka. Melainkan kita harus memberikan semangat dan mendorong mereka agar mampu menginklusifkan diri di tengah-tengah masyarakat. Ingat, jauhi virusnya, bukan orangnya. Saya Salam Barita bersama juru kamera Ari Setiawan dan Rama Romadona. Sampai jumpa.